Assalamualaikum pada bangsa Indonesia bersatu yang ada dalam kegelapan luar biasa ini. Pak Joko Widodo yang sudah saya proklamirkan Indonesia merdeka jadi negara mercusuar dunia sebagai kekaisaran. Raja-raja ada 3 bulat provinsi yang tadinya cuma 9 raja-raja ada di zaman Bung Karno. Sekarang timbul kekaisaran Joko Widodo sebagai Badan Pelaksana Anggota Panitia Badan Pelaksana Kerja Ratu Adenya Indonesia yang berangpin dunia yang masih diketahui oleh Paduka yang namanya Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi jangan sampai salah kendali, jangan sampai salah kemudi. Bumi Pertiwi kepunyaan petani nelayan pedagang yang sebelum merdeka menjadi peta. Itu putra putri petani nelayan pedagang. Setelah Indonesia ada 77 tahun Indonesia merdeka, itu wawasan atau nalar akal tujuan bangsa Indonesia bersatu tersumbat oleh nalar akal tujuan orang-orang politik ke partai yang tersumbat pintu hijab alam bawah sadarnya. Saya bicara ini berdasarkan pegang peranan penting untuk tatanan dunia baru berdasarkan kegelapan dunia yang sudah tidak bisa terelakkan. Kalau sampai saya bentuk tanggal 30 Agustus 2022 tidak dilaksanakan oleh Pak Joko Widodo sebagai kekaisaran raja-raja di 3 provinsi sekarang yang bersama dengan Paduka Yang Ahok Basuki Cahayapurnama, Paduka Yang Sri Mulyani, Paduka Yang Mata Naswa yang dipandu oleh Raden Iwan Diagung Soekarno Putro, dan di bawahnya ada lagi itu Herlina Putri Goa, Bu Megawati Soekarno Putri, Mata Naswa, Wana Erwin Pranoto Kusumo, Upisan Ustadz Besar Cinta Negara itu Manusia Manit Imam Mahdi. Itu sudah saya bentuk dan saya tidak akan berubah lagi. Dan yang dibanya dari Marga 3, Jabatan Marga 3 Lampung Timur itu, Raja Sama Sugianto dan Bupati Lampung Timur itu. Sudah saya serai buku-buku itu. Jadi semua yang tertulis dalam buku Selebaran Adam Zilma itu harusnya kembali kepada ingat pada sejarah agama, bukan politik ke partai. Jadi kalau saya meleset dari apa yang saya sampaikan pada presiden kedua sampai ke-6 yang mentang-mentang berkuasa dan asal Bapak senang, kalau Pak Jokowi tidak sanggup berdiri atau tidak tegas untuk beri jadi kekaisaran raja 3 provinsi, bagaimana Bung Karno mengatakan harus tegas seorang pemimpin itu. Kalau Pak Jokowi tidak tegas, ini nanti Indonesia akan ada presiden lagi, yaitu nanti akan terjadi terbalik apa yang saya amanahkan dari Allah Raja Surga kepada seluruh kepala negara bangsa-bangsa di seluruh dunia. Pertama karena yang menerima ilham dan wahyu, ilham peringatan Nabi Surya Rupiah punya ilham untuk memerintahnya pemerintahan seluruh kepala negara bangsa di seluruh dunia yang terkandung dalam 7 garis besar dunia atau Piagam Dunia yang disebut Surat Perintah 11 Maret. Itu setiap kepala negara wajib mengatur tata rumah tangga keluarga besar bangsa dalam negara masing-masing bangsa yang negara menunjukkan watak bangsa, dan setiap bangsa harus pulang ke jati diri bangsa, pulang ke jati diri sendiri-sendiri. Indonesia, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia ingin menikmati kemerdekaannya. Nah sekarang malah lebih runyam dan gelap gulita karena lebih terjajah orang-orang angkara murka, termasuk sampai sekarang ke dosomuko. Presiden kedua ya itu mentang-mentang berkuasa, Presiden SBY asal Bapak senang, nggak mau menerima karma balik, nggak mau tobat, nggak mau mawas diri, itu kasihan. Supaya segera mawas diri, ingat kita kepada Allah Ta'ala, mengakui
minta ampun dari kejelekan diri-diri kita, minta pertolongan dari keburukan amal-amal kita, minta perlindungan dari kejahatan-kejahatan kita. Dari bangsa ini harus damai dan bersatu. Siapa yang mau jadi Ratu Adil, saya tekan perlu jadi Ratu Adilnya Indonesia yang berpemimpin dunia sudah saya isi. Siapa yang mau silahkan. Kemudian zaman Sambo ini dosa muko, orang yang tak punya malu. Jadi dur angkara murka itu sekarang sudah pol ingkar dari Al-Quran, dari manusia seluruh dunia keturunan Adam Muhammad. Setelah Muhammad Rasulullah, Al-Quran dan hadis telah dilanggarnya sampai keluar bingkai alam, tinggal landas tahun 1996 itu Harun sudah tinggal landas, sudah sadar bangkit dari alam bawah sadar, maka sekarang tinggal kandas. Tolong Pak Jokowi sekarang lagi bingung mau jadi kuda lumpingnya oligarki dan orang-orang politik ke partai, apa mau jadi kekaisaran. Ada 34 provinsi yang masih diserai jagat seisinya untuk mengendalikan dunia ini, untuk merubah tatanan dunia ini dalam noto agama itu belum ada. Saya hanya wong cilik, saya menerima wahyu, ilham dan wahyu itu akan saya serahkan pada Pak Jokowi dan seluruh kabinetnya sebagai anggota panitia badan pelaksana kerja Ratu Adilnya Indonesia yang berdunia, yang sekarang masih saya serahkan kepada Paduka Yang Mulia Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi hati-hati mengendalikan bumi pertiwi, itu negaranya petani nelayan pedagang yang masih bentengi oleh TNI ABRI, jangan berubah itu. Kalau TNI ABRI itu berubah, tidak membela nusa dan bangsa, membela orang oligarki dan orang-orang politik ke partai yang telah munafik, wakil rakyat, jaksa hukum yang tidak kenal hukum. Manusia di bumi ini kenal hukum kalau sudah saya tulis disampaikan oleh Pak Jokowi. Karena hukum hanya kebenaran Allah yang tidak dapat dibeli, tidak dapat di-voting. Yang terkandung dalam 4 kebijakan Allah dari 1000 kebijakan untuk mencabut naraka jahanamnya manusia jagat, terkandung dalam 7 garis besar haluan yang disebut surat perintah 11 Maret yang harus dipatuhi oleh seluruh dari Allah dari surga, yang harus dipatuhi oleh seluruh kepala negara bangsa-bangsa di seluruh dunia untuk mengatur tatanan rumah tangga keluarga besar bangsa dalam negara masing-masing bangsa, yang negara menunjukkan watak bangsa. Jadi ini bahasa dari luar bingkai alam, bahasa Indonesia filsafat, bahasa filsafat Islam sejati, Islam agama Allah, Islam naluri, Islam jawi 3 dimensi. Saya sampaikan secara radikal, universal, konseptual, koheren, konsisten, sistematik, komprehensif, bebas, bertanggung jawab. Demikian saya sampaikan kepada Bapak Indonesia Bersatu, supaya eling Purwodoksino, eling Islam Jawi, biang Islam agama umat yang berbondong pada Al-Quran Hadis. Jadi Al-Quran Hadis bukan bermuara dari Arabia, tapi bermuara dari jati diri bangsa, itu Al-Quran. Al-Hadis bermuara dari jati diri setiap bangsa Indonesia Bersatu yang ada dalam adat istiadat, budi luhur, tradisi budaya, peradaban Islam, iman, ihsan, damai, sabar, cinta, ikhlas bersyukur, sidik, amanah, tablik, fatonah, anti bakar, anti terak, anti adu domba, anti narkoba, tidak agis, tidak ambisi, tidak emosi. Bangsa Indonesia Bersatu, rakyat Bani tidak berkehendak apa-apa. Wong bodoh ngerti, semua ngerti. Karena membaca alam semesta dari luar bingkai alam. Sudah bersama bangsa Indonesia Bersatu saya. Bersama berserta Ratu Adil dan surga. Bersama Allah Tuhan sekalian jasa meliputan menyawanya alam semesta. Bersama umat manusia bangsa ketuhanan yang beragama Kristen, Islam, Buddha, Hindu. Jadi hati-hati, barang siapa mau jadi penguasa atau presiden, itu hati-hati. Jadi Pak Joko Widodo, kemudian Pak Prabowo, Ibu Megawati Soekarno Putri itu manusia yang paling berbahaya atau melindungi rakyat. Berbahaya kalau nanti Indonesia terjadi
ada PKI besar-besaran, DI besar-besaran, itu Indonesia akan bubar itu hanya dari pendirian 3 orang menjadi 5, menjadi 11, terus berkembang. Jadi terserah Pak Joko Widodo, Megawati, Prabowo. Dan semua yang saya bentuk dalam buku saya akan saya serahkan pada Pak Joko Widodo. Pak Joko Widodo mau menjadi kuda lumpingnya orang-orang oligarki, apa wakil rakyat munafik yang menegakkan presiden harus hapus dari bumi pertiwi, harus jadi pemimpin kekaisaran Raja Azad 31 provinsi sekarang. Milih menjadi kekaisaran apa kuda lumpingnya orang-orang politik ke partai, silahkan. Jadi kalau tegas saya dipakai, saya bertanggung jawab. Kalau nggak dipakai, saya angkat tangan. Tapi jangan macam-macam. Bangsa di seperti itu 90% beragama Islam. Nah itu harus damai dan bersatu. Yang tidak mau damai dan tidak mau bersatu mendukung kepala negara yang disebut pemimpin di bumi pertiwi ini, yang tidak mendukung pemimpin, bukan presiden lagi berkuasa, mentang-mentang berkuasa, penguasa bukan mentang-mentang berkuasa, pemimpin. Karena Indonesia, bangsa Indonesia bersatu menghendakkan adanya pemimpin. Jadi begitu saja, siapa yang mau jadi pemimpin silahkan, saya akan dukung, buku saya akan saya serahkan, saya ciptakan bendera Paguyuban Sastra Jendera Yuningrat Traing Kasunyatan Sedunia bagi seluruh alam, yaitu bendera ketenangan, ketentraman, kebahagiaan dari awal zaman dihitung sejak jam 1 malam Rabu lagi 1 Januari 2020. Itu Allah Ta'ala membentangkan jembatan Siratul Mustaqim yang lurus untuk menuju kehadirat Allah, ketunggalan Tuhan yang suara Tuhan surga, tepatnya zat hidup yang midun, ya zat Allah, hakiki mutlak yang tak tunduk di kita semua. Zat Allah itu zat hidup yang menghidupkan seluruh umat Allah sekalian bangsa bernyawa di alam semesta ini. Tapi zat Allah, Ratu Raja Surga di alam sonyoror, di alam ketenangan, ketenteran, kebahagiaan. Sejak Adam masih ada di alam surga sana. Begitu dulu sama lahir batin pada bangsa bersatu yang sudah kehilangan wawasan atau nalar, hilang akal, hilang tujuan. Apa yang kita pikirkan, bangsa Indonesia harus merdeka, menjadi negara mercusuar, menjadi negara mercusuar, pencetus gagasan Bung Karno. Jadilah anggota Paguyuban Sastra Jendera Yuningrat Traing Kasunyatan Sedunia bagi seluruh alam. Jadilah anggota Spirit Berjalan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, anggota Himpunan Insan Pencipta Bung Karno, pulang ke jati diri bangsa, kepada ketuhanan yang esa, kebangsaan, kedaulatan sejati, keadilan sosial, dan beri kemanusiaan. Pulanglah ke jati diri sendiri. Jadi umat Tuhan sebangsa ketuhanan belajar ilmu agama awaluddin ma'rifatullah, pokok agama itu mengenal Allah. Tidak sah amal ibadat bila tidak kenal kepada Allah dan tidak percaya kepadanya. Begitu dulu, maaf lahir batin kepada seluruh keturunan Adam Muhammad yang masih punya sifat wujud manusia, yang akan menjadi menungso nyoto, tidak menjadi manusia politik ke partai, tidak mau jadi manusia politik ke partai yang munafik, tidak mau jadi manusia iblis, dajjal, dan siluman. Jadilah manusia menungso nyoto yang percaya pada Allah satu ketunggalan Tuhan yang disembah, Ratu Adil Raja Surga, pencipta jagat seisinya. Demikian maaf lahir batin pada keturunan Adam Muhammad yang masih punya sifat wujud manusia. Sebagai wong cilik, saya penyambung lidah Bung Karno, pejuang 45 tahun Popare atau bangsa Indonesia bersatu plus umat manusia bangsa ketuhanan seluruh alam, untuk mencakup seluruh keturunan Adam Muhammad yang jumlahnya sudah tidak karuan lagi jumlahnya. Jangan sampai ada satu pun yang masuk neraka. Demikian tugas saya, hanya untuk mencabut naroko jahanam bangsa Indonesia bersatu bagi keseluruh alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.